Allah sumber keselamatan sejati. Anak-anak, tujuan pembelajaran untuk KD ini adalah meyakini bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Untuk bisa mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut, ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan alasan manusia membutuhkan Allah. Yang kedua, merumuskan pandangan masyarakat tentang sumber-sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan bahwa Allah sumber keselamatan sejati. Yang keempat, menjelaskan bahwa Yesus adalah bukti Allah mengasihi manusia. Garis besar materi pembelajaran untuk kompetensi dasar ini adalah: yang pertama, alasan manusia membutuhkan Allah. Ini 4 materi yang akan kita dalami secara bersama dalam pembelajaran kita. Yang pertama, alasan manusia membutuhkan Allah. Yang kedua, sumber-sumber keselamatan dalam masyarakat. Yang ketiga, Allah sumber keselamatan sejati. Dan yang keempat, Yesus adalah bukti kasih Allah. Yang pertama, kita lihat bersama alasan manusia membutuhkan Allah. Anak-anak, kebutuhan manusia akan Allah bagaikan kebutuhan manusia akan udara untuk bernafas agar dia dapat hidup. Tanpa udara yang masuk ke dalam tubuhnya, manusia tak berdaya, makan mati. Kebutuhan akan Allah seharusnya merupakan kebutuhan mengalahkan kebutuhan lainnya, sebab tanpa Allah, manusia tidak dapat hidup. Allah adalah sumber keselamatan sejati, dan kita harus percaya Allah adalah pencipta, awal dari segala kehidupan, dan sekaligus menjadi tujuan hidup setiap ciptaan. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa karya penyelamatan Allah tetap berlangsung dari dulu hingga sekarang. Kita dapat bernapas dan hidup sampai sekarang. Itulah bukti karya keselamatan Allah yang dapat kita nikmati. Yang kedua, sumber keselamatan yang berkembang dalam masyarakat. Ada 3 sumber keselamatan yang berkembang dalam masyarakat. Yang pertama, benda atau kalimat yang memiliki kekuatan gaib atau magis. Dalam dunia modern ini, kita masih menjumpai masyarakat yang menggantungkan keselamatan pada kekuatan-kekuatan gaib. Benda-benda atau mantra-mantra yang menyimpan kekuatan gaib ini dihormati dan dipuja dengan cara disimpan di tempat khusus, bahkan dengan upacara-upacara tertentu, dengan korban sajian agar kekuatannya tidak hilang. Kekuatan gaib ini dianggap mampu menjauhkan malapetaka, memberikan rasa aman, dan memberikan jaminan keselamatan hidup. Kekuatan gaib dipuja sebagai sumber keselamatan sehingga kehendak Allah dilupakan. Yang kedua, barang-barang duniawi atau harta kekayaan. Sumber keselamatan ini menegaskan bahwa keselamatan hidup diukur dari kemampuan seseorang mengumpulkan harta benda atau barang-barang duniawi. Harta benda duniawi menjadi jaminan keselamatan hidup. Orang yang memiliki anggapan seperti ini akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara, bahkan dengan cara menentang kehendak Allah. Mereka merasa tidak membutuhkan Allah lagi karena segala sesuatu di dunia ini dapat diatasi dengan harta yang dimilikinya. Yang ketiga, sumber keselamatan yang berkembang dalam masyarakat itu adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan dapat memperpanjang hidup seseorang dan menekan angka kematian. Maka, ada kelompok tertentu yang mendewakan teknologi dan ilmu pengetahuan. Oke anak-anak, itulah 3 sumber keselamatan yang berkembang dalam masyarakat kita. Silakan simak secara lebih detail
bisa dibaca dalam video ini. Anak-anak, materi yang berikut adalah Allah sumber keselamatan sejati. Meskipun ketiga sumber keselamatan yang tadi sudah kita pelajari bersama sangat mempengaruhi masyarakat kita, namun kenyataannya ketiga sumber keselamatan tersebut tidak dapat menghentikan peristiwa kematian. Nah, pertanyaannya, adakah atau apakah ada sumber keselamatan sejati? Mari kita lihat bersama. Allah sumber keselamatan sejati. Anak-anak, keselamatan bisa diperoleh dari mana saja dan dengan cara apa saja. Tetapi keselamatan sejati hanya diperoleh dari Allah. Berikut ini beberapa bukti yang bisa saya berikan, saya bisa tunjukkan bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Yang pertama, Keluaran bab 12 ayat 1-9. Anak-anak bisa baca dalam kitab suci teks Keluaran 12 bab 12 ayat 1-9. Dalam teks ini Allah memanggil Abraham ke tanah terjanji. Allah membuktikan bahwa Ia menyelamatkan Abraham dari kepunahan, dari ketiadaan dengan cara memperpanjang hidupnya menuju tanah yang sangat subur, berlimpah susu dan madu, yakni tanah Kanaan. Bukti yang kedua adalah Allah memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Bisa kita lihat dalam kitab Kejadian bab 18 ayat 1 sampai ayat 15. Anak-anak bisa baca. Silakan buka kitab suci dan baca Kejadian bab 18 ayat 1 sampai 15. Di sana diceritakan bahwa Sarah dan Abraham sudah lanjut usia dan Sarah tidak mempunyai anak. Akan tetapi karena doa mereka, Allah menyelamatkan Abraham dan Sarah dari kepunahan. Allah memberikan keturunan kepada Sarah yang tidak mungkin lagi bisa hamil. Nah, ini menjadi bukti bahwa Allah bisa menyelamatkan semua orang. Yang ketiga, Allah menyelamatkan Israel dari kelaparan melalui Yusuf. Anak-anak bisa baca dalam kitab Kejadian bab 37 sampai dengan bab 50. Ini cerita yang sangat bagus yang bisa kalian baca. Menarik sekali kisahnya, di mana Yusuf sebagai anak bungsu dibuang oleh saudara-saudarinya, tetapi justru lewat cara demikian Allah menggunakannya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bukti yang keempat, Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Anak-anak bisa lihat sendiri dalam kitab Keluaran bab 1 sampai bab 40. Di sini dikatakan bahwa Allah menggunakan Musa untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Dengan cara ini, Allah menunjukkan bahwa Allah lah sumber keselamatan sejati. Anak-anak terkasih, masih banyak sekali bukti-bukti yang bisa Pak berikan kepada kalian, dan sekurang-kurangnya 4 bukti ini sudah bisa menunjukkan bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Nah, kalian bisa cari lagi dalam kitab suci. Bisa kumpulkan lagi contoh-contohnya untuk memperdalam pengetahuan kalian. Dan bukti-bukti itu menunjukkan bahwa Allah sungguh bisa menyelamatkan kita dari segala situasi. Dari kematian pun Allah bisa
selamatkan kita melalui kebangkitan dan sebagainya. Baik anak-anak, itu sedikit penjelasan. Kalian bisa dalami lagi bukti yang menunjukkan bahwa Allah sumber keselamatan sejati. Nah, kalian bisa gak lihat gambar di sini? Ada 3 arah: harta, ilmu pengetahuan, dan benda gaib. Ketiganya ini hanya bisa menjadi sejati apabila berada dalam Allah. Materi yang keempat, Yesus bukti kasih Allah yang menyelamatkan. Yesus bukti kasih Allah yang menyelamatkan. Anak-anak yang terkasih, bukti kasih Allah yang menyelamatkan paling nyata adalah Yesus Kristus. Tadi Pak sudah sebutkan 4 bukti, dan yang kelima ini adalah bukti yang paling nyata. Manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bangsa Israel jatuh dalam dosa, namun Allah tetap setia menyelamatkan manusia. Dan keselamatan ini diwujudkan Allah dengan mengutus putranya sendiri, yakni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diutus ke dunia untuk membebaskan manusia dari dosa. Ia bahkan rela menanggung penderitaan dan wafat di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Melalui tindakan tersebut, Yesus membuktikan bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati dan Allah sungguh mengasihi manusia. Anak-anak, Yesus menjadi bukti yang paling kuat karena melalui kebangkitannya, Yesus menyelamatkan semua manusia dari ketiadaan. Kalau kita mati sebelum Yesus menjalankan misinya, sebelum Yesus lahir, sebelum ia berkarya, sebelum ia wafat, sebelum ia bangkit, manusia mati dan punah. Tetapi melalui Yesus, manusia hidup kekal. Melalui Yesus, jiwa kita tidak pernah punah dan tetap abadi. Nah, ini menjadi bukti bahwa Allah sungguh menyelamatkan manusia. Allah menyelamatkan manusia dari segala yang tidak mungkin, bahkan dari kematian.